Halo semuanya, kembali lagi di channel Rudi Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu perusahaan, yaitu perusahaan Prodia. Mereka bekerja di bidang berbisnis ya, bukan bekerja ya, sama saja sih. Tapi mereka berbisnis di bidang layanan kesehatan. Jadi mereka paling umumnya itu medical check up ya. Tapi kita akan lihat di websitenya layanan mereka apa saja dan segala macam ya. Ini website mereka, kita lihat historinya dulu. Secara singkat, Prodia didirikan di tahun 1973 di Solo, Jawa Tengah. Oke, kita akan langsung lihat ke manajemen. Nah, ini halaman manajemennya. Komisarisnya Andi Wijaya. Kemungkinan ini perusahaan keluarga ya, tapi kita kurang tahu juga. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu boleh komen di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar kalau ada yang tahu. Nah, ini apakah ada mereka namanya apa ya? Kasus atau skandal? Kalian bisa ketik di Google Search. Jadi ketik nama mereka lalu ketik di Google Search. Saya tidak akan membahas di bagian itu. Biarkan kalian bisa cek sendiri di Google Search. Jadi ketik aja nama mereka di Google Search, apakah mereka punya sejarah yang kelam atau yang baik. Nah, kita lihat ke pelanggan dan mitra kerja. Pelanggan dan mitra kerja, masyarakat umum, dokter, perusahaan, rumah sakit dan laboratorium, institusi. Jadi mitra mereka banyak ya. Oke, kita lihat bagian lain. Prestasi dan reputasi. By the way, Prodia ini memiliki kode saham PRBA ya. Oke, mungkin penghargaannya lebih ke brand kali ya. Kalau kita lihat sekilas memang ada top brand, corporate image, social media, digital marketing awards, semuanya mengenai brand. Jadi tidak ada reputasi yang tentang produk terbaik segala macam, semuanya lebih ke brand. Kebijakan mutu, apa ini kebijakan mutu? Oke. Ada standar yang mereka tetapkan lah ya. Lalu kita akan masuk ke, aku rasa sudah cukup kali ya. Bagian pelanggan, kesehatan anak dan remaja, kesehatan dewasa. Jadi mereka medical check up dan check up lainnya juga ya. Pengambilan sampel dan persiapan langkah muda dan lain-lain. Ini lebih ke diagnosa ya. Informasi diagnostis terbaru, informasi laboratorium, forum diagnosium dan lain-lain. Produk dan layanan. Nah, ini produk dan layanan mereka nih. Jadi produk mereka cukup banyak ya. Semuanya mengenai diagnosa ya. Jadi mereka setelah mendiagnosa lalu pasien atau pelanggan mengetahui hasil diagnosa tersebut, mereka lalu ke rumah sakit. Jadi memang bisnis mereka ini terkait tentang pemeriksaan. Oke, kegiatan dan promosi. Ini lebih menarik dibanding bisnis rumah sakit. Kenapa? Karena bisnis rumah sakit itu terbentur oleh banyak peraturan. Kalau bisnis check up ini atau pemeriksaan, peraturan memang ada, cuman hanya lebih sedikit gitu. Oke, tata kelola perusahaan tidak ada ya, tidak ada yang begitu penting. Kita lihat bagian hubungan investor. Informasi dividen kita coba lihat. Nah, ini dia dividennya dari 2017 sampai 2019 selalu ada ya, selalu bagi dividen. Dan mereka tidak update nih sepertinya yang 2020 sampai 2021.
Kita lihat ke bagian selanjutnya, yaitu informasi pemegang saham. Nah, ini dia. Jadi nama lengkap dari Prodia itu adalah PT Prodia Widya Husada Tbk. Jadi dimiliki oleh PT Prodia Utama sebesar 57%. Ya, ini adalah pengendali ya. Jadi mereka ingin tetap mengendalikan bisnis ini jadi bagus. Jadi mereka tidak sembarangan menyerahkan bisnis mereka ke orang lain ya. Yang keduanya, di posisi kedua ada Bio Majesty, perusahaan luar, di publik hanya sebesar 25%. Cukup kecil dan tidak besar juga. Aku rasa sudah cukup informasi singkat dari Prodia ya, previewnya. Kita akan lari ke bagian berita terakhir. Nah, ini berita terakhir 1 hari yang lalu ya. Prodia bidik pertumbuhan bisnis, alokasikan belanja modal 300 miliar di tahun ini. Jadi Prodia mungkin akan membuka cabang baru kali ya. Kita coba lihat. Oh, ini artikel yang spesial, jadi harus langganan dulu baru kita bisa melihat artikel selanjutnya. Jadi ini informasi yang positif karena Prodia menambah cabang ya harusnya ya. Kan mereka pertumbuhannya harus kalau biar mereka bisnisnya bertumbuh atau omsetnya bertumbuh, mereka harus buka cabang baru. Dan mereka siapkan belanja modal sekitar 300 miliar. Ini berita yang positif. Lalu berita selanjutnya, bidik pertumbuhan bisnis ya, sama juga. Tes PCR harian turun sekitar 50% pada Maret 2022. Ini sudah pasti turun ya. Karena dunia kembali mulai aktif bekerja seperti biasa lagi. Berita yang 11 hari lalu, belanja modal 250 miliar. Jadi naik ya dari 250 sampai 300 miliar. Oke. Tahun 2021 catat pertumbuhan laba bersih 100%. Waduh, gila nih. Naiknya banyak. Oke, ini berita yang paling terakhir. Mereka menyediakan modal 300 miliar untuk pertumbuhan bisnis atau pertumbuhan omset ya. Kita langsung lihat ke laporan keuangan yang terbarunya, yaitu tahun 2021 ya. 31, jadi 1 tahun penuh. Oke, ini di bagian aset lancar. Aset lancar mereka ada sebesar 1,7 triliun ya. Ini 1,7 triliun. Porsi paling besarnya ada di deposito berjangka, sisanya uang kas dan setara kasnya sebesar 600 miliar ya. Paling besar depositonya 800 miliar. Ini sangat bagus dan sangat baik karena mereka bisa melakukan segala hal dengan uang kas mereka. Jadi aku paling senang kalau memang uang kas mereka banyak. Jadi ini bagus sekali. Jadi total uang kas mereka itu kalau termasuk deposito berjangka ya 1,4 triliun. Ini bagus banget. Aset lancarnya hanya sebesar 900 miliar. Oke, kita akan masuk ke, kita perbandingkan ini ya, aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek. Utang jangka pendek mereka hanya sebesar 268 miliar. Sementara uang kas mereka 600 miliar. Wah, ini bisa ditutupi sih. Ini utang aman sekali. Sangat kecil untuk utang jangka pendeknya. Utang jangka panjangnya pun juga kecil, 197 miliar. Jadi uang kas mereka bisa membayar seluruh utangnya mereka. Jadi ini super aman dari rasio utang. Dari sisi utangnya ini super aman. Jadi uang kasnya pun masih tersisa setengah mungkin ya. Dari deposito juga ini tersisa banyak, uang kas masih tersisa banyak walau meskipun mereka membayar semua utangnya. Oke, kita masuk perbandingan modal investor dengan modal utang. Modal investornya itu 2,2 triliun sementara modal utangnya 400 miliar. Jadi beda jauh sekali. Utangnya sangat kecil modal utangnya. Sementara itu modal investornya 2,2 triliun. Ini bagus gitu. Oke, kita akan masuk ke laporan laba rugi.
2020 mereka mencetak omset sebesar 1,8 triliun. 2021 mereka 2,6 triliun. Jadi naiknya lumayan banyak karena di 2021 ini ada gelombang delta ya, kita masih ingat. Dan pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia PCR dan tes. Jadi Prodiam mendapatkan keuntungan dari kejadian tersebut. Jadi kejadian delta dan segala macam, Omikron pun juga ya. Jadi seluruh Indonesia mau bepergian mau kemanapun harus tes PCR. Jadi otomatis pendapatan mereka di 2021 bertumbuh bertumbuh sangat signifikan ya. Dan menariknya dari bisnis ini laba kotornya sangat tinggi ya, marginnya ya. Dari 2020 sampai 2021 marginnya itu 50% lebih. Coba kalian lihat kan, dari 2020 omsetnya 1,8 triliun, sementara beban pokok pendapatannya hanya 800 miliar, sisanya laba kotornya 1 triliun. Ini benar-benar bisnis yang sangat menarik karena beban pokok pendapatannya kecil atau margin laba kotornya besar. Ini bisnis yang sangat menarik. Lalu beban-beban lainnya yang beban tetap ya aku sebutnya ya, beban usaha, beban pendapatan lain, beban lainnya juga kecil, tidak begitu besar. Kita langsung lompat ke bagian laba tahun berjalan, dan benar naik 100% lebih ya. 100 tadi kan di berita 131%. Jadi di tahun 2020 268 miliar, di tahun 2021 menjadi 621 miliar. Ini dibantu karena kasus Omikron yang naik dan tes PCR diwajibkan gitu. Jadi makanya signifikan sekali pertumbuhan mereka. Jadi laba rugi menarik. Yang paling menarik itu margin laba kotornya sangat tinggi. Ini yang paling menarik. Ini bisnis yang paling menguntungkan karena margin laba kotornya sangat tinggi. Jadi ini adalah bisnis yang sangat menarik. Oke, kita masuk ke bagian arus kas, dan tercermin lah di bagian arus kas, uang kas yang tersisa lumayan banyak ya. Positif selalu uang kasnya. Mereka juga di tahun 2021 kemarin ada perolehan aset tetap 100 miliar, pencairan 130 miliar mungkin untuk ini ya, perolehan aset tetap ya. Oke, mereka tetap ekspansi, bagusnya berarti. Terus pembayaran dividen sebesar 161 miliar. Oke, kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar 242 miliar. Jadi secara keseluruhan laporan keuangan terakhirnya sangat positif ya. Yang paling menarik, uang kasnya banyak yang kita lihat sama-sama ya. Poin yang satu yang menarik, yang positif, yaitu uang kasnya banyak dan depositonya juga sangat gemuk ya. Total mungkin 1,5 triliun kali ya. 1,5 triliun uang kas dan deposito. Ini menarik karena dengan pegang uang kas yang banyak, mereka bisa melakukan segala hal yang signifikan di masa depan nanti. Entah mereka akuisisi rumah sakit atau apapun, terserah mereka. Yang pasti mereka punya uang kas itu yang banyak, itu yang sangat positif. Itu poin pertama yang positif. Poin kedua, utang mereka kecil ya. Sangat kecil, bahkan uang kas mereka masih sisa banyak kalau misalnya mereka membayar seluruh utang mereka. Poin ketiga yaitu margin laba kotornya sangat tinggi, di atas 50%. Ini bisnis yang sangat empuk ya, enak lah ya. Jadi mungkin pemiliknya mungkin sudah goyang-goyang kaki nih kalau punya bisnis seperti ini. Jadi ini bisnis sangat enak sekali. Margin laba kotornya di atas 50%. Poin selanjutnya, uang kasnya selalu positif ya. Dan mereka selalu, kalau kita lihat arus kasnya, mereka selalu ada ekspansi lah ya. Dan berita terakhir pun mereka menyediakan 300 miliar untuk ekspansi. Itu berita yang bagus. Oke, kita langsung lihat ke bagian rekapan tahunan mereka.
Jadi mereka IPO itu di tahun 2016. Kelihatan ya di ekuitasnya. 2015 ekuitas mereka hanya 126 miliar. Lalu ketika mereka IPO, mereka mendapatkan dana, ekuitasnya bertambah menjadi 1,2 triliun. Kita lihat ekuitasnya bertambah. Jadi secara omset, setiap tahun mereka mengalami peningkatan, namun tidak banyak ya. Namun pada saat di 2021 peningkatannya cukup banyak karena ada COVID ya. Jadi PCR ini sangat digunakan banyak sekali ya. Jadi orang mulai sadar kesehatan, jadi makanya mereka petik keuntungan di tahun 2021. Jadi lompatnya jauh sekali. Laba bersih pun setiap tahun mereka bertambah ya. Dari tahun ke tahun, dari 2015 sampai 2020 sampai 2021. Ekuitas pun juga demikian, terus bertambah. Dan arus kasnya pun juga terus bertambah setiap tahun. Jadi ini merupakan perusahaan yang sangat positif. Keuangannya sangat sehat, jadi anti bangkrut ya. Maksudnya anti bangkrut yaitu resiko bangkrutnya itu sangat kecil sekali. Karena uang kasnya mereka banyak, bisnis mereka bertumbuh, dan orang mulai sadar akan kesehatan pun menjadi positif kan gitu. Oke, setiap tahun mereka terus bertumbuh. Ini keseluruhannya ini memang sangat positif sekali, tidak ada cacat celah sedikit pun. Kita akan lihat ke bagian public expose. Ini public expose mereka adakan di November 2021. Kita lihat apa yang akan mereka presentasikan ya. Ada penghargaan dari Forbes The Best of the Best Award. Kita langsung lihat ke bagian awards-nya dulu ya. Forbes Asia The Best Under a Billion, Best Billion. Oke. Ini jajaran direksinya tadi kita sudah lihat. Tadi kita sudah lihat kejadian-kejadian penting juga. Bagian ini Prodia Utama, mereka punya Prodia Utama ini memegang Prodia Widya Usada Tbk. Prodia Utama pun memiliki anak usaha lainnya, distributor healthcare product dan lain-lain ya. Komposisinya tadi sudah kita lihat. Oke, kita lihat ke halaman selanjutnya. Kunjungan pasien naiknya lumayan jauh karena memang ada kasus COVID ya. Jadi kita lewati saja. Mungkin kita lihat 257 outlet. Oke. Prodia versus Total Lab swasta. Yang paling kanan aku lihat dulu ya. Yang paling kanan. Prodia bertumbuh 8,2%, lalu Total Lab swasta yang lainnya bertumbuh 7,4%. Jadi lebih tinggi Prodia. Pangsa pasar berdasarkan pendapatan. Nah, Prodia itu memakan pangsa pasar kalau di 2019 39%, 2020 pun sama, tidak bertumbuh, hanya sedikit sekali. Jadi mungkin yang lain juga bertumbuh kali ya. Jadi tidak hanya Prodia saja yang bertumbuh, yang lain juga bertumbuh gitu. Oke, kita lihat ke bagian lain. EBITDA juga bertumbuh sangat banyak karena tadi itu kasus COVID. Jadi kita lewati saja. Ringkasan keuangan lewati saja. Rincian tes COVID. Nah, ini yang bikin mereka melonjak sangat tinggi sekali. Jadi tes yang paling banyak adalah tes non-COVID. Non-COVID tes paling banyak kontribusinya ya. Berarti pendapatan mereka murni mungkin kurang tahu ya apakah pendapatan mereka berapa besar sih kontribusi ininya, pendapatannya. Tapi di sini tertulis hanya 12,8%. Sisanya non-COVID tes. Kalian lihat sendiri kan? Jadi berarti pertumbuhan mereka tidak hanya tes pada COVID loh, berarti ada tes lainnya juga.
Mungkin karena ada COVID, jadi ada gejala tertentu, maka misalnya ada satu pasien yang mengalami gejala yang misalnya gini, kena COVID, lalu ada kena penyakit lainnya. Jadi mau tidak mau mereka selain tes PCR, mereka harus tes yang lainnya juga yang selain COVID. Dan jadi mereka kena COVID, tapi mereka harus tes yang lainnya juga gitu. Kemungkinan akan kena juga. Jadi mereka harus tes jantung, mereka harus tes ginjal dan lain-lain. Tes paru-paru, nah, kan gitu kena juga kan. Jadi ketika misalnya ada pasien yang kena COVID, mereka harus cek paru-paru, dan mereka ini kan sebenarnya non-COVID test sebenarnya, yang kalau sudah masuk ke bagian cek paru-paru. Jadi banyak juga rumah sakit yang terisi kan waktu 2021, kemungkinan ini dari rumah sakit juga. Jadi ada tes paru-paru, ada tes ginjal, tes darah dan lain-lain. Jadi gara-gara orang sakit, segala tes atau diagnosa itu akhirnya terpakai gitu. Dari corporate ada, dari external referral ada, dari dokter ada, walk-in ada. Semua hampir setara, tapi kontribusi yang paling banyak tetap yang non-COVID ya. Berarti COVID itu membawa berkah bukan hanya pada PCR-nya, tapi pada tes lainnya juga. Transformasi, oke, ini jangka panjangnya, jangka pendeknya juga ada. Memperluas kehadiran Prodia, jadi mereka akan tambah outlet lebih banyak lagi. Transformasi pelayanan kesehatan di Indonesia, oke. Pemeriksaan pendorong pertumbuhan, jadi pemeriksaan mereka cukup banyak ya. Ada genomics dan lain-lain. Jadi ada yang rutin tes, kalau kita lihat rutin tes itu sebesar 53%, esoteric tes 42%, non-lab 5%. Kontribusi tes esoterik terhadap esoterik justru pendapatannya lumayan gede ya terhadap pendapatan. Oke, jadi ini memang menjadi pemicu bagi keuntungan Prodia ya. Digital transformasi to fulfill customer needs, mereka akhirnya menyediakan apps. Kesimpulan, mereka menyediakan kesimpulan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang semakin terkendali, Prodia mampu mencatatkan kinerja keuangan yang baik pada kuartal 3 2021. Hampir 81% Prodia berasal dari tes non-COVID. Ternyata yang pendapatku tentang COVID itu salah ya di awal. Ternyata justru mereka tesnya tes non-COVID. Sejalan dengan tujuan mempromosikan paradigma sehat, maka kami akan terus memperluas layanan pemeriksaan kesehatan yang bersifat preventif. Prodia terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan, menjaga arus kas, memaksimalkan kinerja, menjaga efektivitas dan efisiensi biaya. Oke, optimalisasi dan peningkatan dalam aspek teknologi akan terus dilakukan bahkan setelah pandemi usai. Jadi 81% dari tes non-COVID. Jadi orang-orang mungkin semakin takut lah ya atas ada sesuatu yang di dalamnya, jadi mereka harus tes gitu. Terima kasih. Ini catatan singkat presentasi mereka ya, presentasi singkat mereka. Jadi mereka justru dari data ini menarik ya, ternyata bukan dari COVID ya, justru pendapatannya paling besar itu dari tes non-COVID. Jadi masyarakat kita rata-rata sudah mulai aware atau takut dengan kesehatan mereka. Kalau misalnya sebenarnya ini pemicunya karena COVID juga. Jadi karena COVID akhirnya masyarakat kita jadi takut, terutama yang memiliki komorbid ya, penyakit bawaan. Jadi mungkin karena takut kena COVID, dia harus ngetes penyakit bawaannya ini separah apa segala macam. Gitu. Ini kemungkinannya di situ. Oke, kita akan masuk ke bagian tanya jawab. Nah, ini tanya jawabnya ya dari Investor Daily. Bagaimana strategi perseroan dalam meningkatkan pendapatan pasca meredanya kasus terpaparnya COVID-19? Tadi kita lihat sebenarnya pendapatan paling besar non-COVID ya. Sejak memasuki kinerja kuartal 4 tahun lalu, kami bersyukur bahwa kami tetap bertumbuh tanpa mengurangi benefit bagi
pemangku kepentingan termasuk karyawan. Kami melihat situasi mengenai perkembangan COVID-19, kami juga memantau harga bahan baku PCR dan APD. Hal ini cukup meningkatkan COGS kami, namun kami juga mengelola kos kami sedemikian rupa maka ada pertumbuhan laba bersih. Kami tetap melakukan inovasi baik dalam pengembangan tes baru, demikian juga pengembangan digital transformasi. Oke, lewatin aja. Fokus strategi tahun 2021 lebih pada mengedukasi dan mengembangkan tes lab atau paket pemeriksaan kesehatan terkait imunitas tubuh. Jadi mereka lebih ke imunitas tubuh ya. Lalu di kalimat selanjutnya, bagi pelanggan sehat maupun pelanggan dengan penyakit tertentu yang selama pandemi tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan, kami juga menyiapkan pemeriksaan kesehatan khususnya bagi penyintas COVID. Oke, jadi karena rumah sakitnya penuh, maka banyak pasien yang datang ke Prodia untuk ngetes penyakit-penyakit lainnya. Karena di rumah sakit penuh, akhirnya pasien-pasien yang penyakitnya di luar COVID, akhirnya tes di tempatnya mereka. Kemungkinan seperti itu. Kami sudah melihat juga sejak awal tahun 2021 terkait program vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Secara umum orang yang melakukan vaksinasi itu harus sehat. Dan setelah vaksin, orang biasanya juga ingin melihat respon vaksin terhadap tubuhnya, tidak hanya respon terhadap antibodi, namun juga kesehatan tubuhnya. Jadi ini sudah disiapkan sejak awal. Bagaimana persiapan jika ada vaksin, bagaimana evaluasi setelah vaksin, bagaimana pemeriksaan meningkatkan imunitas tubuh terhadap COVID-19. Nah, jadi ada tes setelah vaksin juga. Oke. Tentang mobile apps mereka sudah tadi jelaskan. Kami menyiapkan rencana strategis tahun 2021 dengan dua skenario. Yang pertama, strategi bila kasus COVID-19 masih menjadi sampai pertengahan 2021. Yang kedua, bila kasus COVID mereda di awal tahun 2021. Prodia juga terus berinovasi dalam mengembangkan pemeriksaan khusus dan terbaru sesuai perkembangan ilmu dan teknologi lab kesehatan termasuk pemeriksaan genomik. Kami memperluas layanan pemeriksaan kesehatan yang semua sifatnya preventif dan personalis sesuai dengan tren pelayanan kesehatan saat ini. Tadi kita sudah lihat ya, jadi targetnya kita lewatkan saja. Berapa capex tahun depan tadi kita sudah baca 300 miliar. Capex kita lewatkan saja. Apa saja rencana kerja dari perseroan tahun 2022 mendatang? Ini jawabannya. Ini rencana besarnya, kita langsung ke bagian ini ya. Belajar dari pandemi, sebenarnya pelayanan kesehatan itu tidak perlu dilakukan secara fisik, dalam artian pelanggan ini tidak perlu datang ke fasilitas layanan kesehatan Prodia. Kita ada Prodia Mobile Apps juga layanan home service. Hal ini sangat membantu pasien untuk menggunakan layanan kesehatan. Hasil pemeriksaan dapat di-download melalui apps. Oke. Sehingga tahun depan kita tidak akan membuka cabang yang terlalu banyak, mungkin hanya 1-2 cabang saja. Jadi mereka akan menutup cabang, lebih tepatnya menutup pembukaan cabang. Jadi buka cabangnya nggak mau banyak lagi, tapi mereka akan sedikit sekali ya. Karena mereka menggunakan mobile apps ini ya. Kami akan meningkatkan layanan home service dengan menambahkan lebih dari 100 phlebotomis. Jadi mereka mengurangi penambahan cabang, tapi mereka memperbanyak karyawan-karyawan yang akan memeriksa pasien atau pelanggan ya, gitu. Secara garis besar, strategi perseroan sebagai berikut. Fokus pada kesinambungan bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Fokus berupaya untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan tes esoterik atau tes khusus dan baru, termasuk tes genomik dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan strategi pertumbuhan kinerja yang kami telah tetapkan. Oke, melakukan percepatan transformasi digital. Oke, Prodia terus mengembangkan layanan berbasis digital. Jadi mereka kedepannya akan semuanya berfokus pada digital ya kalau dari pembahasan mereka. Dan mereka akan melakukan home service. Jadi akan datang ke rumah pasien atau rumah pelanggan, kemungkinan seperti itu. Jadi pasien ini tidak perlu datang ke Prodia lagi. Jadi biarkan Prodia yang datang ke tempatnya mereka. Oke, tadi kita sudah baca ya 300 miliar capex. Udah, ini selesai pertanyaannya. Jadi kesimpulan terakhir dari Prodia.
Ya, kesimpulan terakhir dari Prodia ya, secara keuangan mereka sehat sekali ya. Secara keuangan mereka sehat sekali, super sehat, bukan sehat sekali tapi super sehat sekali. Laba brutonya pun, margin laba brutonya pun sangat tebal ya. Margin laba bruto, kelewatan margin laba bruto. Nah, ini dia margin laba brutonya di atas 50%, uang kasnya banyak, dan setiap tahun mereka terus bertumbuh ya, terus bertumbuh. Lalu ada berita terakhir, mereka menganggarkan 300 miliar untuk ekspansi mereka ya, kemungkinan ya. Mungkin 300 miliar ini untuk para karyawan yang datang ke pelanggan atau ke pasien ya. Jadi overall Prodia ini prospek kedepannya bagaimana, apakah omsetnya bisa turun? Karena gini, 2021 ini kan mereka naik karena ada COVID ya. Jadi karena rumah sakit penuh, karena tes PCR harus digalakan segala macam, akhirnya mungkin pasien-pasien yang lain yang harusnya tes di rumah sakit jadinya tes di Prodia. Jadi ini karena COVID juga. Jadi akhirnya omset mereka bisa naik signifikan, menjadi naik lumayan banyak ya, dari 1,8 triliun tiba-tiba menjadi 2,6 triliun omsetnya ya. Bagaimana di tahun 2022? Kemungkinan tebakanku mereka akan mengalami penurunan omset. Tapi nggak tahu apakah orang masih takut atau rumah sakit penuh. Nah kan nggak juga. Kalau misalnya 2021 ini karena rumah sakit penuh dan orang nggak bisa tes dan mereka akhirnya lari ke Prodia, karena kalau misalnya omset Prodia ini meningkat karena itu, kemungkinan di tahun 2022 ini omsetnya akan turun. Kemungkinannya. Tapi kalau misalnya Prodia bisa mempertahankan pelanggan atau pasiennya rutin check up, kemungkinan mereka akan stay di sekitar 2,6 atau 2,5 atau 2,7, naik sedikit ya, 2,7. Kemungkinan sekitaran segitu. Tapi feeling saya sih ini turunnya lumayan banyak karena rumah sakit mulai kosong banyak dan segala macam, dan COVID pun sudah menurun. Jadi orang ke Prodia pun harusnya menurun ya, gitu. Jadi kemungkinan omset di tahun ini kemungkinan menurun. Jadi tapi balik lagi ini baru tebakan, jadi belum fix. Kita lihat saja nanti apakah di kuartal 1 di tahun ini naik atau turun. Mereka publishnya di 30 April atau di 2 Mei kali ya. Kita tunggu saja mereka publish laporan keuangan di kuartal 1 2022, apakah naik atau turun. Nah, prospeknya ya tetap untuk prospek jangka pendeknya mereka kemungkinan akan turun di 2022 tebakanku. Tapi untuk jangka panjang ya, mereka akan terus bertumbuh. Karena kedepannya nanti kesehatan akan sangat semakin dibutuhkan. Karena orang ingin sehat, tidak mau sakit. Dan orang takut dengan kematian. Jadi orang ingin sehat terus menerus. Nah ini apalagi COVID kemarin menyadarkan banyak orang dari sisi kesehatan ya. Jadi kemungkinan untuk jangka panjangnya ini akan terus naik. Tapi kalau untuk jangka pendek tahun 2022 ini kemungkinan turun. Tapi kan ini baru tebakan, masih bisa salah gitu. Jadi prospek kedepannya jangka panjang ini sangat baik. Jadi kalau ini diinvestasikan untuk jangka panjang oke. Tapi kalau untuk kalian petik cuan di bawah 1 tahun ya naik turun lah ya. Kemungkinan bisa turun. Kalau misalnya omsetnya turun, bisa turun nggak? Harga saham bisa juga turun. Tapi kalau untuk Prodia aku sarankan sih memang untuk jangka panjang, jangan jangka pendek. Takutnya di 2022 dia omsetnya turun, harga sahamnya bisa turun. Takutnya di situ kan. Tapi kalau meningkat ini boleh masuk. Jadi semua kembali lagi ke laporan kuartal ke-1-nya yang kita lihat mereka publish naik atau turun. Kalau misalnya naik ya bagus. Tapi kalau turun ya udah tidak apa-apa. Kemungkinan harga sahamnya turun baru kita masuk lagi.
Gitu cara investasinya seperti itu. Tapi kalau untuk jangka panjang ini oke. Jangka pendek ini terlalu volatile ya. Karena sudah naik banyak beberapa bulan yang lalu ya, sudah naik banyak, hampir 100% naiknya si Prodi harga sahamnya. Jadi harus bijak lah gitu. Untuk prospek ke depan jangka panjang oke, jangka pendek sebenarnya ya kalau kalian ini agak tunggu sampai kuartal satunya dipublish dulu lah ya. Prospek jangka panjang baik, laporan keuangannya atau keuangannya itu sangat sehat. Lalu bagian manajemennya sebenarnya oke juga karena mereka berhasil mampu mengelola bisnis mereka dengan baik. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Jadi Prodia oke lah ya, layak invest gitu. Oke, sekian untuk pembahasan tentang keuangannya si Prodia dan prospek kedepannya Prodia ya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh koreksi, boleh tulis di kolom komentar, bebas, boleh dislike, boleh like, atau kalau misalnya kalian ingin request saham lain yang ingin dianalisa, boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, sekian pembahasan tentang Prodia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.